Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Penelitian Survei Antar Variabel. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila N. Imran dan teman saya Cut Khairunisa, Sakila Wandari, Rayhanul Jannah, Sifaudur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian survei. Jadi, metode penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologisnya. Hal ini dikatakan oleh Karlinger pada tahun 1973. Sedangkan David Klein juga ikut memberi pendapat. Ia mengatakan bahwa penelitian survei pada umumnya digunakan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol sama seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan dari sampel yang representatif. Kemudian disimpulkan dari dua kutipan tersebut bahwa penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel psikologis dan juga sosiologis dari sampel yang telah diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan yaitu ada wawancara dan kuesioner yang tidak mendalam dan hasil penelitian yang cenderung untuk digeneralisasikan. Kemudian selanjutnya ada proses penelitian kuantitatif survei. Proses penelitian sendiri merupakan langkah-langkah sistematis dan logis yang dilakukan dalam melakukan penelitian survei. Setiap penelitian pasti bermula dari masalah atau juga dari potensi. Dalam penelitian kuantitatif, masalah dan potensi yang dibawa oleh peneliti haruslah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalah ditunjukkan latar belakangnya, diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Bila penelitian berawal dari potensi, maka tidak di rumusan masalah, tetapi di pertanyaan penelitian. Kemudian, hipotesis yang tadi akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu, peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data haruslah valid dan reliabel. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, sebagai pedoman observasi dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian, ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan juga wawancara. Data yang sudah terkumpul tadi selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan data statistik. Statistik yang sering digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan juga inferensial atau induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel. Ada tabel distribusi, frekuensi, grafik batang, pie chart yaitu ada diagram lingkaran dan juga piktogram. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau semisalkan masalahnya ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Apabila hipotesis penelitian yang dilakukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori,
instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Bila semuanya sudah betul, maka perlu diberikan argumentasi mengapa hipotesis tidak terbukti atau dilakukan penelitian ulang. Selanjutnya ada potensial dan masalah. Penelitian bisa berangkat dari potensi atau masalah atau keduanya. Penelitian yang berangkat dari potensi akan dapat meningkatkan nilai tambah daripada penelitian yang berangkat dari masalah, yang cenderung memecahkan masalah. Berikut ini dikemukakan potensi dan masalah dalam penelitian. Selanjutnya ada potensi. Potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk bisa ditumbuh kembangkan. Potensi dapat terjadi pada manusia, alam, hewan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Potensi dari alam misalnya sinar matahari dan gas bumi. Potensi dari manusia misalnya kemampuan berpikir dan kecerdasan. Potensi dari hewan misalnya kekuatan dan daging. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan penelitian administrasi, ilmu akan dapat berguna menjelaskan masalah yang diteliti, memprediksi sehingga dapat dirumuskan hipotesis, dan berguna untuk memberikan saran berdasarkan penelitian. 2. Masalah. Masalah penelitian merupakan suatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan wilayah yang menjadi penelitian. Merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, seperti telah dikemukakan bahwa penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada masalah dan cara pemecahan masalah. Hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara memecahkan bila dilihat dari sudut pandang penelitian ilmiah itu ada apabila diurutkan, maka yang paling baik adalah yang pertama, yaitu pemilihan masalah benar dan pemecahannya juga benar. Kedua, masalah benar, cara pemecahannya salah. Ketiga, masalahnya salah dan tetapi cara pemecahannya benar. Keempat, masalah dan cara pemecahannya juga salah. Keempat, ada sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Stanner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila terdapat hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dan dengan kenyataan, antara teori dan praktik. Yang ketiga, ada pengaduan, dan yang keempat ada kompetisi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Briggs dan Coleman 2007 menyatakan bahwa pertanyaan penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting pada suatu penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan paduan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi yang diperlukan. Pertanyaan penelitian juga akan memandu peneliti untuk menganalisis data. Seperti ada rumusan masalah yang baik, tercangkup dalam masalah harus feasible, 2 masalah harus jelas, 3 masalah harus signifikan, dan yang keempat ada masalah bersifat etis. Ada juga bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif, asosiatif, dan rumusan masalah struktural. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Kata variabelnya hanya ada pada penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif ini berpandangan bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti akan memilih variabel penelitian, baik objek maupun bidang-bidang kegiatan dan keilmuan tertentu. Maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel.
Untuk dapat bervariasi, maka peneliti harus didasarkan pada dasar kelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Ada 5 macam variabel. Yang pertama itu adalah variabel independen. Biasa disebut dengan variabel bebas. Adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua itu ada variabel dependen atau biasa kita sebut dengan variabel terikat, yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Yang ketiga itu ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen kedua. Yang keempat itu ada variabel intervening, adalah variabel yang secara teoritis ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima itu ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Baiklah, sampai pada pembahasan menemukan masalah, di mana pada dasarnya itu setiap manusia pasti memiliki masalah. Bahkan yang tadinya tidak ada masalah, pasti ada dipermasalahkan oleh orang lain. Mungkin hanya orang gila saja yang tidak mempunyai masalah. Nah, oleh karena itu, apabila penelitian sudah menemukan masalah atau peneliti sudah menemukan masalah, maka dapat dikatakan bahwa 50% pekerjaan penelitian tersebut sudah terselesaikan, di mana 50% itu merupakan dari kegiatan penelitian. Nah, bagaimana cara menemukan masalah? Nah, cara menemukan masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis masalah, yaitu dengan cara pohon masalah. Nah, dengan kita menggunakan pohon masalah, kita dapat memilah nih, mana masalah yang penting, mana masalah yang tidak penting, dan memang mana masalah yang sebenarnya itu kurang penting. Nah, melalui analisis masalah ini juga kita dapat mengetahui akar-akar permasalahannya itu apa saja.